Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hikam dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri, Tiara, Najma, Herlina, Anastasia, dan Rojan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Berikut penjelasannya, mohon disimak dan didengarkan dengan baik. Selamat menonton. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan ilmu fikih periode pertama. Periode ini dimulai pada masa Rasulullah, di mana masa fikih Islam mulai tumbuh. Periode ini dimulai sejak kebangkitan Nabi Muhammad SAW, sejak turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berakhir pada tanggal 11 Hijriah. Ciri-cirinya memiliki dua hal yang terpenting, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta ijtihad sebagai suatu sumber pelengkap bagi sumber-sumber hukum yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode 2. Pembinaan ini berlangsung pada masa sahabat Nabi atau Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi dan berakhir pada masa Bani Umayyah pada masa Khalifah pada tahun 41 Hijriah atau 661. Untuk ciri-cirinya adalah memiliki dua hal terpenting, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ijtihad sebagai suatu sumber terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang periode ketiga, yaitu Tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan yang dimulai dari pertengahan abad ke-2 Masehi sampai ke-4 Masehi. Ciri-cirinya muncul usaha-usaha pembukuan Al-Hadis, utsar sahabat dan fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, unsur al-fikih, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang taklid dari periode keempat. Taklid, sejak akhir pemerintah Abbasiyah, tampaknya kemudahan berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Periode ini berlangsung sejak rubuhnya Daulah Abbasiyah dan leburnya Khilafah Utsmaniyah. Daulah Abbasiyah rubuh pada tahun 656 Hijriah. Sudah itu dunia Islam sudah keadaan terpecah belah dan saling merebutkan kekuasaan, sehingga dalam bidang politik dapat dianggap kemunduran. Ciri-cirinya adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik itu pendapat dan perbuatannya, atau sikap seseorang yang mengikuti pendapat orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.